kembali lagi di channel Riri Afril bersama Riri Afrianti. Nah, di video kali ini kita akan membahas 15 soal yang bervariasi mengenai limit tak hingga. Pembahasan soalnya sesuai konsep. Ini bisa kamu manfaatkan untuk belajar persiapan ulangan harian yang mana gurunya meminta jalan yang sesuai dengan konsep atau cara panjang. Nah, karena ada cara panjang di video ini, pada video selanjutnya akan kita bahas juga pembahasan soal dengan cara cepat. Nah, untuk itu hidupkan notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan videonya. Oke, langsung saja pembahasan soal yang pertama. Ini ada 3 soal ya. Sebelum membahas soal, kamu harus ingat dulu ada bentuk tak tentu dan juga bentuk tentu. Bentuk tak tentu adalah bentuk yang harus kita hindari. Jika itu yang kita dapatkan, silahkan modifikasi soalnya agar kamu bisa menyelesaikan dan dapat bentuk yang tentu. Oke, kita langsung bahas soal nomor 1. Tak hingga pangkat 5 dapatnya adalah tak hingga dikurang 3 dikali tak hingga ditambah 5 dikali tak hingga ditambah 7. Nah, hasilnya di sini ada tak hingga dikurang tak hingga ditambah tak hingga ditambah 7. Nah, ini adalah bentuk tak tentu. Nah, masih ingat kan pada video sebelumnya apa yang bisa kita lakukan jika mendapatkan bentuk tak tentu untuk fungsi yang polinomial? Ya, kita keluarkan pangkat tertinggi. Di sini pangkat tertingginya adalah X pangkat 5. Berarti kita keluarkan X pangkat 5. Sehingga di dalam kurung ini X pangkat 5 dibagi X pangkat 5 didapat 1 dikurang 3X kuadrat dibagi X pangkat 5 kita dapatkan 3X pangkat 3 ditambah 5 per X pangkat 4 ditambah 7 per X pangkat 5. Nah, kemudian kita gunakan sifat limit. Di sini tak hingga pangkat 5 dapat tak hingga. Limit menuju 1 dapat 1. Limit menuju 3 per X pangkat 3 itu dapat 0. Yang ini juga dapat 0. 7 per X pangkat 5 juga dapat 0. Sehingga hasilnya tak hingga dikali 1 sama dengan tak hingga. Nah, apakah ini sudah bentuk tentu? Ya, berarti inilah jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Coba kita substitusi terlebih dahulu. Sehingga kita dapatkan negatif 4. Negatif tak hingga pangkat 7 dapatnya negatif tak hingga ditambah 2 dikali negatif tak hingga pangkat 5 dapatnya negatif tak hingga dikurang 3 dikali negatif tak hingga pangkat 2 karena pangkatnya genap kita dapatkan tak hingga ditambah 2. Nah, di sini kita dapatkan tak hingga dikurang tak hingga dikurang tak hingga ditambah 2. Nah, kembali bentuknya tak tentu. Sama seperti yang tadi, kita keluarkan pangkat tertinggi, yaitu X pangkat 7. Sehingga boleh kita tulis seperti ini. Limit X menuju negatif tak hingga dari X pangkat 7 dalam kurung negatif 4X pangkat 7 dibagi X pangkat 7 dapat negatif 4. Ditambah 2X pangkat 5 dibagi X pangkat 7 dapat 2 per X pangkat 2. Dikurang 3 per X pangkat 5 ditambah 2 per X pangkat 7. Nah, karena ini sudah berbentuk faktor, berarti kita tinggal memasukkan limit tak hingganya lagi. Kita gunakan sifat-sifatnya. Berarti negatif tak hingga pangkat 7 didapat negatif tak hingga. Limit menuju suatu konstanta, dapatnya konstanta tersebut yaitu negatif 4 ditambah limit negatif tak hingga untuk 2 per X kuadrat hasilnya adalah 0 dikurang ini juga 0 ditambah 0. Nah, berarti tinggal negatif tak hingga dikali negatif 4 hasilnya adalah tak hingga. Nah, apakah bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini bentuknya sudah Fx per Gx. Nah, caranya adalah dibagi pangkat tertinggi atau cara penulisnya kali dengan 1 per di sini. Nah, di sini pangkatnya adalah pangkat tertinggi dari soal ini. Apa pangkat tertingginya? Yaitu X pangkat 5. Berarti di sini 1 per X pangkat 5 per 1 per X pangkat 5. Nah, kalau kita operasikan, nah, 6X pangkat 3 dibagi X pangkat 5 kita dapatkan 6 per X pangkat 2 ditambah
3 per X pangkat 3 dikurang 9 per X pangkat 4 ditambah 8 per X pangkat 5 per yang ini 2X pangkat 5 dikali 1 per X pangkat 5 kita dapatkan 2 dikurang 3 per X pangkat 3 ditambah 5 per X pangkat 4. Kemudian kita gunakan sifat-sifat limit. Untuk 6 per X pangkat 2 jika dilimitkan tak hingga dapatnya 0. Yang ini bentuknya sama juga 0 dikurang 0 ditambah 0 per 2 dikurang 0 ditambah 0. Sehingga kita dapatkan 0 per 2. 0 per 2 adalah 0. Nah, karena ini adalah bentuk yang tentu, berarti selesailah kerja kita sampai soal nomor 3. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu nomor 4, 5, dan 6. Untuk soal nomor 4 ini, bisa kita lihat soalnya berupa fx per gx. Sehingga ini akan kita bagi dengan pangkat tertinggi. Coba kita perhatikan, di sini pangkat tertingginya ada 6. Tapi jangan tertipu. X pangkat 6 ini berada di dalam akar, artinya sama dengan X pangkat 3. Nah, jadi sekarang berapa pangkat tertingginya? Ya, pangkat tertingginya adalah 4. Berarti kita kali dengan 1 per X pangkat 4 per 1 per X pangkat 4. Nah, satu lagi yang harus kamu pahami, X pangkat 4 jika masuk ke dalam akar, kita dapatkan X pangkat 8. Nah, 2 kali gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Berarti ini kita dapatkan limit X menuju tak hingga dari akar. Yang ini kita bagi 1 per 1, berarti 16 X pangkat 6 per X pangkat 8 dikurang 4 X pangkat 5 per X pangkat 8 ditambah 4 X pangkat 3 per X pangkat 8. Per 2X pangkat 4. Nah, ini tetap X pangkat 4 ya, karena dia tidak dalam akar. Dikurang 3X kuadrat per X pangkat 4 ditambah 5X per X pangkat 4. Sama dengan limit X menuju tak hingga dari akar. Yang ini 16 per X pangkat 2 dikurang 4 per X pangkat 3 ditambah 4 per X pangkat 5 per 2 dikurang 3 per X pangkat 1 ditambah 5 per X pangkat 3. Oh, ini pangkat 2 ya. Nah, di sini kita sudah bisa menggunakan sifat-sifat dari limit. Nah, di sini kita dapatkan akar dari 16 per X pangkat 2 jika dilimitkan tak hingga dapatnya 0 dikurang ini juga 0 ditambah 0 per 2 dikurang 0 ditambah 0. Maka hasilnya adalah akar 0 per 2. Berapa akar 0? 0 ya. 0 per 2 sama dengan 0. Oke, selesai. Nah, lanjut ke soal nomor 5. Di sini juga bentuknya fx per gx, berarti kita kalikan dengan pangkat tertinggi. Nah, sebelum itu kita harus menjabarkan dulu bentuk pembilang ini karena dia dalam kurung dan dikuadratkan. Nah, bentuk pengkuadratan ini adalah 2x kuadrat pangkat 2 dapat 4x pangkat 4 dikurang 2 dikali 4 dikali 2x kuadrat adalah 16x kuadrat ditambah min 4 kuadrat adalah 16. Per 2x pangkat 4 dikurang 5x pangkat 3 ditambah 4x dikurang 1. Nah, karena bentuknya sudah seperti ini, boleh kita kali dengan pangkat tertingginya. Berapa pangkat tertingginya? Ya, 1 per x pangkat 4 per 1 per x pangkat 4. Nah, di sini kita boleh langsung saja menuliskannya. 4x pangkat 4 dikali 1 per x pangkat 4 didapatkan 4 dikurang 16 per X pangkat 2 ditambah 16 per X pangkat 4. Nah, ini boleh langsung saja karena dia tidak dalam akar ya. Terus yang di bawahnya penyebut menjadi 2 dikurang 5 per X ditambah 4 per X pangkat 3 dikurang 1 per X pangkat 4. Nah, ini sudah bisa kita gunakan sifat-sifat limit. Kita dapatkan 4 dikurang 0 ditambah 0 per yang di bawah 2 dikurang 0 ditambah 0 dikurang 0. Maka hasilnya adalah 4 per 2 atau 2. Nah,
bisa dipahami kan? Oke, lanjut soal nomor 6. Di sini kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Limit X menuju tak hingga, maka penyebutnya itu adalah X kuadrat ditambah 5. Dan penyebut ini kita kalikan ke 2X dikurang 3. Dikurang, nah bentuk ini karena kurangnya untuk keseluruhan bilangan ini berarti wajib kita kurung agar kamu tidak salah-salah nantinya. Nah, sama dengan limit X menuju tak hingga dari ini kita kalikan, kita dapatkan 2X pangkat 3 ditambah 10X dikurang 3X kuadrat dikurang 15. Ini negatifnya kita kalikan ke dalam, didapat 2X pangkat 3 ditambah 5X per X kuadrat ditambah 5. Sama dengan limit X menuju tak hingga dari, kita selesaikan ini. 2X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 3 habis. Kemudian di sini tinggal negatif 3X pangkat 2, 10X ditambah 5X, kita dapatkan 15X, terus dikurang 15 per X kuadrat ditambah 5. Nah, di sini bentuknya sudah fx per gx yang sudah bagus ya, yang sudah biasa saja. Berarti kita kali dengan pangkat tertingginya, yaitu 1 per x pangkat 2 per 1 per x pangkat 2. Sama dengan limit x menuju tak hingga dari, ini kita langsung saja, berarti negatif 3 ditambah 15 per x dikurang 15 per x kuadrat. Per X kuadrat dikali 1 per X dapat 1 ditambah 5 per X kuadrat. Sama dengan, nah ini bisa kita gunakan sifat tak hingga lagi. Berarti negatif 3 ditambah 0 dikurang 0 per 1 ditambah 0. Hasilnya adalah negatif 3 per 1 sama dengan negatif 3. Oke, bisa paham ya soal nomor 6 ini? Jadi kita harus samakan dulu penyebutnya. Oke, lanjut soal nomor 7 dan 8. Oke, soal nomor 7 ini bentuknya sebenarnya adalah fx per gx. Berarti kita tinggal kalikan dengan 1 per x pangkat tertinggi. Nah, di sini pangkat tertingginya adalah x kuadrat, tetapi karena di dalam akar menjadi x. Nah, berarti ini tinggal kita kali 1 per x per 1 per x. Sama dengan limit X menuju tak hingga dari yang ini, berarti X masuk dalam akar jadinya per X kuadrat ya, dikurang 5X per X kuadrat ditambah 7 per X kuadrat, dikurang akar 25X kuadrat per X kuadrat ditambah 3X per X kuadrat. Per yang penyebutnya cuman 2X per X. Nah, karena dia tidak dalam akar ya. Di sini kita gunakan sifat limit. Berarti kita dapatkan akar 1 dikurang 0 ditambah 0 dikurang akar 25 ditambah 0 per 2. Berarti hasilnya adalah akar 1 dikurang akar 25 per 2 sama dengan 1 dikurang 5 per 2 sama dengan negatif 4 per 2 sama dengan negatif 2. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8 ini mirip dengan soal nomor 7 karena bentuknya sudah berupa fx per gx. Nah, berarti kita kali dengan pangkat tertinggi. Nah, di sini pangkat tertinggi kita adalah x pangkat 1. Bagaimana yang di bawah ini? Yang di bawah ini dia itu akarnya adalah X. Berarti mana yang lebih besar, akar X atau X? Ya, yang lebih besar adalah X. Berarti kita kali dengan 1 per X per 1 per X. Sehingga kita dapatkan 2X per X per akar dari yang ini X masuk ke dalam akar menjadi kuadrat. Berarti 5X per X kuadrat dikurang 4 per X kuadrat dikurang akar dari 2X per X kuadrat ditambah 1
sama dengan limit X menuju tak hingga dari 2 per akar dari 5 per X dikurang 4 per X kuadrat dikurang akar dari 2 per X ditambah, oh ya ini lupa ya, kuadrat 1 per X kuadrat. Oke, sekarang kita gunakan sifat limit, kita dapatkan 2 per akar 0 dikurang 0 dikurang akar 0 ditambah 0 sama dengan 2 per akar 0 dikurang akar 0. Akar 0 berapa? Ya, 0 ya. 0 dikurang 0, kita dapatkan 2 per 0. 2 per 0 hasilnya adalah tak hingga. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9 dan 10. Oke, nomor 9 ini kita lihat bahwa bentuknya itu adalah fx per gx walaupun dalam bentuk akar semuanya. Nah, di sini berarti kita kali dengan pangkat tertingginya saja. Berapa? Nah, di sini seragam ya, yaitu x. Nah, karena dia dalam akar berarti pengalinya adalah 1 per akar x per 1 per akar x. Sehingga ini bisa kita operasikan limit x menuju tak hingga dari akar x per x dikurang 4 per x dikurang akar 9x per x dikurang 1 per x per akar 4x per x ditambah 5 per x dikurang akar x per x dikurang 7 per x sama dengan di sini kita dapatkan akar 1 dikurang 4 per x dikurang akar 9 dikurang 1 per x per akar dari 4 ditambah 5 per x dikurang akar 1 dikurang 7 per x. Nah, sekarang kita gunakan sifat limit tak hingga. Kita dapatkan ini akar 1 dikurang 0 dikurang akar 9 dikurang 0 per akar 4 ditambah 0 dikurang akar 1 dikurang 0 sama dengan akar 1 dikurang akar 9 per akar 4 dikurang akar 1 sama dengan 1 dikurang akar 9 adalah 3 ya per 2 dikurang 1 berarti negatif 2 per 1 sama dengan negatif 2. Oke, bisa dipahami ya, karena bentuknya adalah fx per gx, berarti kita kali dengan 1 per x pangkat tertinggi per 1 per x pangkat tertingginya. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Ini bentuknya sudah akar fx dikurang akar gx. Kalau kita substitusi nanti pasti dapatnya tak hingga kurang tak hingga, bentuk tak tentu. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan? Nah, sesuai dengan video sebelumnya, berarti ini kita kali dengan bilangan sekawan, yaitu akar 6x dikurang 7 tambah akar dari 4x ditambah 2 per akar 6x dikurang 7 ditambah akar 4x ditambah 2. Nah, sehingga ini kita dapatkan limit x menuju tak hingga dari, nah yang pembilang ini merupakan perkalian a kurang b dikali a tambah b, berarti dapatnya adalah a kuadrat dikurang b kuadrat. Nah, sehingga hilang akarnya, 6x dikurang 7 dikurang 4x ditambah 2 per akar 6x dikurang 7 ditambah akar 4x ditambah 2 sama dengan kita selesaikan bentuk yang pembilangnya, yaitu 6 dikurang 4 kita dapatkan 2x dikurang 9 per akar dari 6x dikurang 7 ditambah akar dari 4x ditambah 2. Nah, di sini bentuknya sudah fx per gx, berarti kita kali dengan pangkat tertingginya. Berapa itu? Nah, yaitu 1 per x per 1 per x. Karena di sini pangkat tertingginya x, sedangkan x yang di sini dalam akar, berarti akar x. Jadi kita pilih yang x. Nah, sehingga kita dapatkan di sini 2x per x dikurang 9 per x akar dari 6x per, ini masuk akar menjadi x kuadrat dikurang 7 per x kuadrat ditambah akar dari 4x per x kuadrat
ditambah 2 per X kuadrat. Sama dengan limit X menuju tak hingga dari 2 dikurang 9 per X per akar 6 per X dikurang 7 per X kuadrat ditambah akar dari 4 per X ditambah 2 per X kuadrat. Nah, kita lanjutkan ke sini ya. Berarti kalau sudah bentuk seperti ini, kita gunakan sifat limit. Kita dapatkan 2 dikurang 0 per akar 0 dikurang 0 ditambah akar 0 ditambah 0. Kita dapatkan 2 per akar 0 ditambah akar 0 sama dengan 2 per 0. Berapa 2 per 0? Tak hingga. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut ke soal nomor 11. Nah, di sini bentuknya sudah berupa akar yang memuat bentuk kuadrat. Caranya bagaimana? Ya, caranya dikali dengan bilangan sekawan, yaitu akar dari 4x kuadrat dikurang 5x ditambah 2 ditambah akar 4x kuadrat ditambah 7x dikurang 1 per akar dari 4x kuadrat dikurang 5x ditambah 2 ditambah akar dari 4x kuadrat ditambah 7x dikurang 1. Nah, atas dan bawahnya bentuknya sama. Karena ini bernilai 1, jadi tidak mengubah soal. Oke, kita lanjutkan. Bentuk yang di atas ini hilang saja akarnya. Karena dia A dikurang B dikali A ditambah B, itu dapatnya A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi hilang akarnya ya. Tapi jangan lupa ini harus di dalam kurung. Berarti 4x kuadrat dikurang 5x ditambah 2 dikurang 4x kuadrat ditambah 7x dikurang 1 per akar dari 4x kuadrat dikurang 5x ditambah 2 ditambah akar dari 4x kuadrat ditambah 7x dikurang 1. Nah, penyebut di bawah ini masih tetap seperti itu ya. Di sini 4x kuadrat dikurang 4x kuadrat habis. Kemudian yang bersisa adalah negatif 5x dikurang 7x adalah negatif 12x. 2x dikurang min 1 dapatnya positif 3 per akar dari yang di bawah masih tetap 4x kuadrat dikurang 5x ditambah 2 tambah akar dari 4x kuadrat ditambah 7x dikurang 1. Nah, ini bentuknya sudah fx per gx, berarti kita kali dengan 1 per x pangkat tertinggi. Nah, pangkat tertingginya adalah x. Walaupun di sini x pangkat 2, karena dia dalam akar berarti tetap x ya. Berarti 1 per x per 1 per x sama dengan limit x menuju tak hingga dari negatif 12x per x ditambah 3 per x per akar dari 4x kuadrat per x kuadrat dikurang 5x per x kuadrat ditambah 2 per x kuadrat ditambah akar dari 4x kuadrat per x kuadrat ditambah 7x per x kuadrat dikurang 1 per x kuadrat. Oke, kita lanjutkan. Berarti di sini limit x menuju tak hingga dari negatif 12 ditambah 3 per x per akar dari 4 dikurang 5 per x ditambah 2 per x kuadrat ditambah akar dari 4 ditambah 7 per x dikurang 1 per x kuadrat. Nah, di sini kita sudah boleh menggunakan sifat-sifat limit tak hingga, sehingga ini kita dapatkan negatif 12 ditambah 0 per akar dari 4 dikurang 0 ditambah 0 tambah akar dari 4 ditambah 0 dikurang 0 sama dengan negatif 12 per akar 4 ditambah akar 4 sama dengan negatif 12 per akar 4 itu 2 ya. Sehingga kita dapatkan negatif 12 per 4 sama dengan negatif 3. Nah, jadi seperti inilah pembahasan soal nomor 11. Oke, lanjut kita ke soal nomor 12. Nah, di soal nomor 12 ini yang suku pertama tidak punya akar, suku kedua pakai akar. Nah, jadi bagaimana caranya?
Kita boleh memaksa bentuk 3X dikurang 2 masuk ke dalam akar. Caranya bagaimana? Coba lihat, A itu sama dengan akar dari A kuadrat. Berarti ini bisa kita modifikasi menjadi limit X menuju tak hingga dari akar 3X dikurang 2 kuadrat dikurang akar 9X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Sama dengan limit X menuju tak hingga dari akar, nah ini kita kuadratkan, 3X kuadrat dapat 9X kuadrat dikurang 12X ditambah 4 dikurang akar 9X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Nah, karena bentuknya sudah seperti ini, boleh kita kali dengan bilangan sekawan, yaitu 9X kuadrat dikurang 12X ditambah 4 ditambah akar dari 9X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 per akar dari 9X kuadrat dikurang 12X ditambah 4 ditambah akar dari 9X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Nah, sama dengan soal di nomor 11 tadi, kita selesaikan. Nah, pembilangnya itu sudah hilang akarnya ya. Sehingga kita dapatkan 9X kuadrat dikurang 12X ditambah 4 dikurang 9X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 per akar dari 9X kuadrat dikurang 12X ditambah 4 tambah akar dari 9X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Oke, di sini 9X kuadrat dikurang 9X kuadrat habis, negatif 12X dikurang negatif 3, kita dapatkan negatif 9X ditambah 4 dikurang 2, sisa 2 ya, per akar dari 9X kuadrat dikurang 12X ditambah 4 ditambah akar dari 9X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Nah, karena bentuknya sudah seperti ini, boleh kita kali dengan pangkat tertingginya, yaitu 1 per X per 1 per X. Nah, kita lanjutkan ke sini ya. Berarti kita dapatkan limit X menuju tak hingga dari negatif 9X per X ditambah 2 per X per akar dari 9X kuadrat per X kuadrat dikurang 12X per X kuadrat ditambah 4 per X kuadrat ditambah akar dari 9X kuadrat per X kuadrat dikurang 3X per X kuadrat ditambah 2 per X kuadrat. Nah, terlalu sempit ya. Berarti limit X menuju tak hingga dari negatif 9 ditambah 2 per X per akar dari 9 dikurang 12 per X ditambah 4 per X kuadrat tambah akar dari 9 dikurang 3 per X ditambah 2 per X kuadrat. Nah, gunakan sifat-sifat limit, kita dapatkan negatif 9 ditambah 0 per akar dari 9 dikurang 0 ditambah 0 ditambah akar dari 9 dikurang 0 ditambah 0 sama dengan negatif 9 per akar 9 ditambah akar 9. Nah, akar 9 itu adalah 3 ditambah 3 berarti negatif 9 per 6. Nah, boleh juga kita sama-sama bagi 3 dapat negatif 3 per 2. Oke, itulah pembahasan soal nomor 12. Lanjut ke soal nomor 13. Nah, yang tidak ada akarnya ada di belakang. Nah, kalau soal seperti ini kita perlu perhatikan pengurangannya milik untuk semua 4X dikurang 5. Berarti ini soalnya aman, kita langsung saja bisa masukkan dia ke dalam akar. Berarti sini 16X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 dikurang akar dari 4X dikurang 5 kuadrat. Nah, ini bisa langsung ya. Sama dengan limit X menuju tak hingga dari 16X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 kurang akar dari, nah kita kuadratkan bentuk ini, kita dapatkan 16X kuadrat dikurang 40X
ditambah 25. Nah, setelah ini kita kalikan dengan bilangan sekawan. Nah, bilangan sekawannya adalah akar dari 16x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 ditambah akar dari 16x kuadrat dikurang 40x ditambah 25 per akar dari 16x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 tambah akar dari 16x kuadrat dikurang 40x ditambah 25. Nah, sama dengan yang di sini, yang bagian pembilangnya sudah hilang akarnya, kita dapatkan 16x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 dikurang 16x kuadrat dikurang 40x ditambah 25 per akar dari 16x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 ditambah akar dari 16x kuadrat dikurang 40x ditambah 25. Kita operasikan ini. Limit x menuju tak hingga 16x kuadrat dikurang 16x kuadrat habis. Negatif 3x dikurang negatif 40x kita dapatkan 37x. 2 dikurang 25 dapatnya negatif 23 per akar dari 16x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 ditambah akar dari 16x kuadrat dikurang 40x ditambah 25. Nah, setelah ini kita kali dengan pangkat tertingginya, yaitu 1 per x per 1 per x. Oke, kita lanjutkan di sini ya. Nah, karena ini bentuknya sudah biasa kita kerjakan sejak tadi, kita langsung saja 37x dikali 1 per x dapatnya 37 dikurang 23 per x per akar dari 16 dikurang 3 per x ditambah 2 per x kuadrat. Nah, ini karena kita sudah biasa tadi ya, lanjut saja. Berarti 16 dikurang 40 per x ditambah 25 per x kuadrat. Sama dengan, nah kita gunakan sifat limit. Ini hasilnya 37 dikurang 0, akar dari 16 dikurang 0 ditambah 0, ditambah akar dari 16 dikurang 0 ditambah 0. Sama dengan 37 per akar 16 ditambah akar 16. Sama dengan 37 per 4 ditambah 4 sama dengan 37 per 8. Nah, inilah hasil akhirnya. Oke, kita lanjut soal nomor 14. Nah, di sini ada perbedaannya dengan soal nomor 13. Nah, di soal nomor 13 dia seperti ini, dikurang bla bla bla. Sedangkan di sini tidak ada tanda kurungnya. Padahal kita mengharapkan pengurangannya itu untuk seluruh suku ini. Nah, sedangkan di sini pengurangan ini hanya berlaku untuk 5x. Jadi bagaimana caranya? Kita modifikasi soalnya. Limit x menuju tak hingga dari akar 25x kuadrat ditambah 12x ditambah 2 dikurang. Nah, kita paksa mereka masuk ke dalam kurung. Nah, negatif 5x jadinya positif 5x. Positif 3 dibagi negatif dapatnya negatif 3. Nah, berubah tanda jadinya ya. Lalu baru kita masukkan ke dalam akar. Akar dari 25x kuadrat ditambah 12x ditambah 2 dikurang akar dari 5x dikurang 3 kuadrat. Sama dengan limit x menuju tak hingga dari akar 25x kuadrat ditambah 12x ditambah 2 dikurang akar, ini kita kuadratkan, didapat 25x kuadrat dikurang 30x ditambah 9. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita kali dengan bilangan sekawan. Nah, berarti bilangan sekawannya adalah akar dari 25x kuadrat ditambah 12x ditambah 2 ditambah akar dari 25x kuadrat dikurang 30x ditambah 9 per akar dari 25x kuadrat ditambah 12x ditambah 2 ditambah akar 25x kuadrat dikurang 30x ditambah 9. Nah, sama seperti sebelumnya, berarti ini menjadi
Yang bagian pembilang hilang akarnya, sehingga tinggal 25x kuadrat ditambah 12x ditambah 2 dikurang 25x kuadrat dikurang 30x ditambah 9. Per yang di bawah masih dalam bentuk akar. Berarti 25x kuadrat ditambah 12x ditambah 2 ditambah akar 25x kuadrat dikurang 30x ditambah 9. Sama dengan, nah ini kita operasikan lagi. 25x kuadrat dikurang 25x kuadrat itu dapatnya 0. 12x dikurang negatif 30x yaitu 42x. 2 dikurang 9 negatif 7 per akar dari 25x kuadrat ditambah 12x ditambah 2 ditambah akar dari 25x kuadrat dikurang 30x ditambah 9. Nah, karena bentuknya sudah seperti ini, berarti kita kali dengan pangkat tertingginya, berarti 1 per x per 1 per x. Oke, kita lanjutkan. Limit x menuju tak hingga dari 42x dikali 1 per x dapatnya 42 dikurang 7 per x akar dari yang ini langsung saja 25 ditambah 12 per x ditambah 2 per x kuadrat ditambah akar dari 25 dikurang 30 per x ditambah 9 per x kuadrat. Nah, kita gunakan sifat-sifat limit, kita dapatkan 42 dikurang 0 per akar dari 25 ditambah 0 ditambah 0 ditambah akar dari 25 dikurang 0 ditambah 0 sama dengan 42 per akar 25 ditambah akar 25 sama dengan 42 per 5 ditambah 5 sama dengan 42 per 10, hasilnya adalah 4,2. Oke, diharapkan bisa paham ya. Lanjut soal terakhir. Limit x menuju tak hingga dari 9x kuadrat ditambah 12x ditambah 2 ditambah 4 dikurang 3x. Nah, nomor 15 ini kita harus hati-hati. Di sini konstanta lebih dahulu, kemudian baru dikurang 3x. Nah, ini boleh kita geser, jadinya dikurang 3x ditambah 4. Karena ini bentuknya belum dalam kurung, berarti kita modifikasi soalnya dulu. Kita masukkan ke dalam kurung. Seperti ini, 9x kuadrat ditambah 12x ditambah 2 dikurang dalam kurung 3x. Nah, ini berubah menjadi dikurang 4. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti boleh kita masukkan ke dalam akar bagian 3x dikurang 4-nya itu. Dikurang dalam kurung 3x dikurang 4 kuadrat ya. Nah, kemudian kita kuadratkan. Nah, dikurang di sini hasil kuadrat ini adalah 9x kuadrat dikurang 24x ditambah 16. Nah, kalau sudah seperti ini berarti boleh kita kali dengan bilangan sekawan. Jadi kita kali dengan akar dari 9x kuadrat ditambah 12x ditambah 2 ditambah akar dari 9x kuadrat dikurang 24x ditambah 16 per, nah penyebutnya sama, yaitu 9x kuadrat ditambah 12x ditambah 2 ditambah akar 9x kuadrat dikurang 24x ditambah 16. Nah, setelah ini berarti kita lakukan operasinya. Nah, karena yang bagian atas itu sudah hilang bentuk akarnya ya, sehingga tinggal 9x kuadrat ditambah 12x ditambah 2 dikurang 9x kuadrat dikurang 24x ditambah 16 per akar dari 9x kuadrat ditambah 12x ditambah 2 ditambah akar dari 9x kuadrat dikurang 24x ditambah 16. Lalu kita operasikan yang bagian pembilangnya. 9x kuadrat dikurang 9x kuadrat habis, tinggal 12x dikurang negatif 24x, yaitu 36x,
2 dikurang 16 menjadi negatif 14 per akar dari 9x kuadrat ditambah 12x ditambah 2 ditambah akar dari 9x kuadrat dikurang 24x ditambah 16. Kalau bentuknya sudah seperti ini, berarti kita kali dengan pangkat tertinggi, yaitu 1 per x per 1 per x. Nah, kita lanjutkan di sini ya. Sama dengan, ini langsung saja limit x menuju tak hingga dari 36x dikali 1 per x dapat 36 dikurang 14 per x per akar dari 9x kuadrat dibagi 1 per x kuadrat, karena dalam akar kita dapatkan 9 ditambah 12 per x ditambah 2 per x kuadrat tambah akar dari 9 dikurang 24 per x ditambah 16 per x kuadrat. Nah, setelah ini bisa kita gunakan sifat-sifat limit tak hingga sehingga kita dapatkan 36 dikurang 0 per akar 9 ditambah 0 ditambah 0 ditambah akar 9 dikurang 0 ditambah 0 sama dengan 36 per akar 9 ditambah akar 9 sama dengan 36 per 3 ditambah 3 sama dengan 36 per 6. Hasilnya adalah 6. Oke, bisa dipahami ya sampai 15 soal ini. Nah, di sini sudah ada 15 soal yang bervariasi bentuknya. Diharapkan kamu bisa menambah wawasanmu mengenai soal-soal limit tak hingga. Pada video selanjutnya kita akan membahas mengenai limit tak hingga dengan cara cepat. Jadi jangan lupa dihidupkan notifikasinya agar selalu mendapatkan update video terbaru. Nah, jangan lupa follow Instagram saya dan subscribe channel ini, yaitu Riri Afril. Terima kasih, sampai jumpa.